Terik matahari siang itu membakar aspal jalanan kota. Udara terasa berat, debu berterbangan, dan suara klakson kendaraan bersahut-sahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bribka Ramli berdiri dengan dada membusung, seragamnya yang rapi tersampir di tubuhnya seperti tanda kekuasaan mutlak. Matanya tajam, menyapu setiap pengendara yang melintas, mencari celah untuk menilang, bukan karena tugas, melainkan untuk keuntungan pribadinya. Hari ini, ia tak ingin pulang dengan tangan kosong. Di kejauhan, sebuah motor tua dengan suara knalpot sumbang melaju perlahan. Pengendaranya, seorang kakek berusia sekitar 70 tahun, mengenakan celana lusuh dan sarung merah melilit pinggangnya. Rambutnya yang memutih tersapu angin, kulitnya yang keriput menunjukkan usia yang tak lagi muda. Ia mengendarai motornya dengan santai, seolah tak peduli dengan dunia di sekitarnya. Namun, pemandangan itu justru menarik perhatian Bribka Ramli. Dengan sigap, ia meniup peluitnya keras-keras, membuat beberapa pengendara lain menoleh penasaran. "Hei, kamu, pinggirkan motormu sekarang," serunya lantang. Kakek itu menoleh perlahan, raut wajahnya tetap tenang. Tanpa tergesa-gesa, ia menepikan motornya ke bahu jalan. Beberapa warga yang sedang berjualan di trotoar mulai memperhatikan, mencium gelagat yang tak biasa dari interaksi ini. Bribka Ramli melangkah mendekat dengan langkah percaya diri, tangan kirinya bertumpu di pinggang, tepat di atas borgol yang tergantung. "Kakek tahu nggak kalau motor tua begini harusnya sudah nggak boleh dipakai di jalan raya? Mana helmnya? STNK ada." Suaranya penuh nada menghakimi. Kakek itu tetap diam sejenak, lalu dengan gerakan tenang, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar surat yang sudah lusuh. Ramli mengambilnya dengan kasar dan berpura-pura memeriksa, padahal niatnya sudah jelas, memanfaatkan situasi untuk meminta uang damai. Ia mendecakkan lidah, pura-pura menggelengkan kepala. "Aduh, surat-surat begini nggak cukup, kek. Kendaraan seperti ini bisa kena tilang. Tapi kalau kakek mau, kita bisa selesaikan di sini saja, daripada harus repot ke kantor polisi." Ia menekankan kata-kata terakhirnya sambil melirik kakek itu dengan tatapan penuh maksud. Namun, yang ia dapatkan bukanlah ekspresi panik atau takut seperti biasanya. Kakek itu justru menatapnya dengan mata tajam, penuh ketenangan yang aneh. Senyum tipis terukir di bibirnya, seolah ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. "Nak, aku sudah cukup tua untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah," katanya dengan suara pelan, tetapi berwibawa. Ramli mendengus, menganggap kakek ini hanya pria tua keras kepala yang belum paham cara dunia bekerja. "Jangan banyak alasan, kek. Saya cuma mau bantu biar urusannya cepat selesai," ucapnya dengan nada lebih menekan. Tangannya terulur, menunggu uang yang seharusnya diberikan, tapi tak ada pergerakan dari kakek itu. Sebaliknya, pria tua itu malah melepas selendang merah di pinggangnya, menggulungnya perlahan sambil tetap menatap Ramli tanpa berkedip. Dari kejauhan, beberapa orang mulai berbisik, menyadari ada sesuatu yang aneh dalam situasi ini. Angin bertiup pelan, membawa ketegangan yang tak kasat mata. Bribka Ramli mungkin merasa ia masih memegang kendali, tapi ada sesuatu dalam tatapan kakek itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Seolah ia sedang berdiri di hadapan seseorang yang tak seharusnya ia remehkan. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang belum ia sadari. Bribka Ramli semakin tak sabar. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya ke pinggangnya, matanya melirik ke arah selendang merah yang kini tergulung di tangan kakek itu. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, tapi ia menepis perasaan itu. Baginya, ini hanya pria tua yang keras kepala, dan seperti biasa, ia hanya perlu menekan sedikit lebih kuat agar orang seperti ini menyerah. "Kek, saya tidak punya waktu seharian untuk ini," katanya, suaranya kini lebih keras. "Kalau kakek nggak mau repot, kasih saja uang damai sekarang." Tangannya terulur, jari-jarinya sedikit bergerak seolah meminta sesuatu yang seharusnya segera diberikan. Namun, kakek itu tetap diam, tidak menunjukkan tanda-tanda takut atau panik. Justru, senyum tipisnya semakin melebar. Ramli mulai kehilangan kesabaran. Ia meraih lengan kakek itu dengan kasar, mencengkramnya dengan kuat. Tapi seketika, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam hitungan detik, kakek itu menggeser kakinya ke belakang dengan ringan, membuat Ramli kehilangan keseimbangan. Cengkramannya terlepas, dan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, kakek itu sudah berdiri lebih tegak, dengan tatapan yang kini terasa jauh lebih berbahaya. Beberapa warga yang menyaksikan mulai menahan napas.
Mereka sadar ada sesuatu yang berbeda dari kakek ini. Ia bukan pria tua biasa yang pasrah pada keadaan. Ada sesuatu dalam sikapnya, dalam gerakannya yang tenang, yang mengisyaratkan bahwa ia lebih dari sekadar orang tua yang lemah. Bribka Ramli merasakan ini juga, meski ia masih berusaha menyangkalnya. Merasa dipermalukan, Ramli mengayunkan tangannya, berusaha menarik baju kakek itu dengan paksa. Tapi, dalam satu gerakan cepat, kakek itu menangkis dengan selendangnya, membuat tangan Ramli terpental ke samping. Ramli terkejut, tapi ia segera mengeraskan wajahnya. "Apa-apaan ini, Kek? Jangan main-main sama saya," serunya, kini benar-benar marah. Kakek itu tetap tak berkata banyak. Ia hanya menghela napas panjang, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, dengan suara yang lebih rendah namun penuh ketegasan, ia berkata, "Aku sudah mencoba bersikap sabar, Nak. Tapi kau memaksa sesuatu yang seharusnya tidak kau lakukan." Suaranya pelan, namun tajam, seperti pisau yang mengiris udara. Ramli mengabaikan perasaan aneh yang mulai menjalar di tubuhnya. Ia mengira kakek ini hanya menakut-nakutinya. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba meraih bahu kakek itu lagi, tetapi kali ini, sesuatu terjadi begitu cepat. Sebelum tangannya menyentuh, tubuhnya sudah diputar dengan lembut, dan dalam sekejap ia merasa berat badannya tidak lagi dalam kendalinya. Dunia di sekelilingnya berputar, dan dalam hitungan detik, ia jatuh keras ke tanah. Orang-orang di sekitar terbelalak, beberapa bahkan menutup mulut mereka karena terkejut. Bribka Ramli, polisi arogan yang biasa menindas orang-orang kecil, kini terkapar di aspal dengan wajah penuh kebingungan. Kakek itu masih berdiri tegak, tanpa tanda-tanda kelelahan, hanya menatapnya dengan sorot mata tajam. Dan saat itu, Ramli akhirnya sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Bribka Ramli merasakan panasnya aspal menembus seragamnya. Dadanya naik turun, bukan karena kelelahan, tetapi karena amarah yang membakar. Ia tak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, apalagi di depan banyak orang. Bisik-bisik warga yang menyaksikan kejadian itu terdengar seperti penghinaan di telinganya. Dengan gerakan kasar, ia menopang tubuhnya dan berdiri kembali, rahangnya mengeras. Kakek itu masih berdiri di tempatnya, matanya tetap tenang seperti danau yang tak terusik angin. Tidak ada tanda-tanda kesombongan atau niat untuk menyerang lebih jauh. Justru, ia hanya menatap Ramli seolah memberi kesempatan untuk berpikir ulang sebelum bertindak lebih jauh. Namun, bagi Ramli, tatapan itu justru seperti tantangan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang lelaki tua yang seharusnya tidak lebih dari sekadar warga biasa. Kurang ajar, Ramli menggeram, matanya menyala penuh emosi. Ia menarik borgol dari pinggangnya, mengangkatnya tinggi agar semua orang bisa melihat. Kakek ini sudah melakukan perlawanan terhadap petugas. "Aku akan menangkapmu sekarang juga," teriaknya dengan suara lantang. Beberapa orang di kerumunan mulai gelisah, beberapa bahkan mengambil ponsel mereka, siap merekam kelanjutan kejadian ini. Kakek itu tetap tak bergerak, hanya menghela napas panjang. "Nak, aku tidak ingin membuat masalah. Tapi kalau kau terus memaksa, aku tidak bisa menjamin kau akan baik-baik saja," katanya dengan nada rendah, seolah memberi peringatan terakhir. Kata-kata itu, bukannya menyadarkan Ramli, justru semakin memicunya untuk bertindak lebih kasar. Tanpa berpikir panjang, Ramli melangkah maju, mencoba memborgol kakek itu dengan paksa. Namun, sebelum ia sempat menyentuh pergelangan tangan kakek tersebut, sebuah gerakan cepat terjadi. Dalam sekejap, selendang merah yang sebelumnya tergulung di tangan kakek itu melesat seperti cambuk, melilit pergelangan tangan Ramli dengan presisi luar biasa. Seketika, tangannya terkunci, dan sebelum ia bisa bereaksi, kakek itu menarik selendangnya dengan satu gerakan kuat. Ramli terhuyung ke depan, tubuhnya kehilangan keseimbangan sekali lagi. Dalam kepanikan, ia mencoba menarik tangannya, tetapi cengkraman selendang itu terlalu kuat. Dengan satu gerakan memutar, kakek itu membalikkan posisi Ramli dan membuatnya berlutut di aspal. Warga yang menyaksikan kejadian itu terdiam, hanya suara kamera ponsel yang terus merekam peristiwa langka ini. Ramli mengerang, wajahnya kini menghadap tanah. Rasa malu jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik yang ia rasakan. "Lepaskan aku, dasar orang tua sialan," teriaknya dengan penuh kemarahan, tetapi dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Kakek itu akhirnya melepaskan lilitan selendangnya dengan lembut, membiarkan Ramli terbebas. Namun,
Sebelum polisi itu bisa berdiri, kakek itu membungkuk sedikit, mendekat ke telinganya, dan dengan suara rendah ia berbisik, "Ini belum apa-apa, Nak. Aku hanya menahan diriku agar kau tidak terluka lebih parah. Pergilah sekarang, sebelum kau benar-benar kehilangan segalanya." Kata-kata itu membuat tubuh Ramli merinding, bukan karena ancaman, tetapi karena cara kakek itu mengatakannya. Seolah ia benar-benar mampu melakukan hal yang jauh lebih buruk jika ia menginginkannya. Bribka Ramli terduduk di aspal, napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena kelelahan, tetapi karena sesuatu yang mulai merayap dalam dirinya, ketakutan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Warga di sekitar masih terdiam, beberapa berbisik di antara mereka, sementara yang lain terus merekam dengan ponsel mereka. Semua mata tertuju padanya, seorang polisi arogan yang kini dipermalukan oleh seorang kakek tua yang terlihat ringkih. Kakek itu berdiri tegap, tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan meskipun usianya sudah lanjut. Tatapannya tetap tajam, seperti seorang prajurit yang masih berada di medan perang. Ramli mencoba mengatur napasnya, menenangkan diri, tapi pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan, siapa sebenarnya kakek ini? Gerakan cepatnya, tekniknya, ketenangan yang luar biasa, semua itu bukan milik orang biasa. Tiba-tiba, ingatannya melayang ke masa kecilnya. Ia teringat cerita yang sering didengar dari kakeknya sendiri, seorang veteran perang yang dulu sering berbicara tentang pasukan khusus yang tak banyak diketahui orang. Mereka bukan hanya tentara biasa, tapi prajurit bayangan yang dilatih dengan teknik bertarung yang hanya sedikit orang mampu menguasainya. Mereka bisa melumpuhkan lawan tanpa banyak gerakan, dan yang lebih mengerikan, mereka jarang sekali gagal dalam setiap misi. Ramli menelan ludah. Bisa jadi, kakek di depannya ini adalah salah satu dari mereka. Seorang prajurit tua yang pernah berjuang di medan perang, seseorang yang tidak boleh diremehkan. Dadanya bergemuruh, bukan hanya karena malu, tetapi karena kesadaran bahwa ia telah berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Sementara itu, kakek itu perlahan membalikkan badannya, bersiap untuk mengambil kembali motornya yang terparkir di pinggir jalan. "Aku tak punya urusan lagi denganmu, Nak," katanya tanpa menoleh. "Aku berharap ini menjadi pelajaran untukmu. Jangan gunakan kekuasaanmu untuk menindas yang lemah, karena tak selamanya yang tampak lemah itu benar-benar lemah." Ramli mengepalkan tangan. Ia ingin membalas, ingin membuktikan bahwa ia masih memiliki kendali, tapi tubuhnya menolak bergerak. Kakinya terasa berat, tangannya masih gemetar. Bukan karena luka, melainkan karena rasa gentar yang mengunci seluruh tubuhnya. Ia hanya bisa menatap punggung kakek itu yang perlahan menjauh, seperti bayangan yang muncul hanya untuk memberikan pelajaran sebelum menghilang kembali ke dalam kehidupan biasa. Beberapa warga mulai bersorak kecil, ada yang tertawa, ada pula yang mengangguk penuh hormat kepada kakek tersebut. Salah satu dari mereka berkata, "Kakek itu bukan orang sembarangan. Aku pernah dengar cerita tentang seorang mantan prajurit yang tinggal di sekitar sini, mungkin dia salah satunya." Ramli akhirnya berdiri dengan susah payah. Wajahnya masih menegang, bukan lagi karena amarah, tetapi karena rasa malu yang mengoyaknya dari dalam. Ia baru saja dihancurkan, bukan dengan pukulan atau kekerasan, tetapi dengan pelajaran yang jauh lebih menyakitkan, bahwa kekuasaan tak berarti apa-apa di hadapan seseorang yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Bribka Ramli berdiri dengan susah payah, tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dadanya bergemuruh, bukan lagi hanya karena malu, tapi karena rasa tak terima yang membakar hatinya. Ia, seorang polisi yang terbiasa berkuasa di jalanan, kini dihancurkan harga dirinya di depan banyak orang, dan lebih buruk lagi, oleh seorang lelaki tua yang bahkan tidak berseragam. Sorakan kecil dari warga semakin membuatnya geram. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang berwibawa, tetapi sebagai seorang pria yang dipermalukan di hadapan publik. Beberapa masih merekam dengan ponsel mereka, dan Ramli bisa membayangkan bagaimana video ini akan menyebar luas dalam hitungan jam. Ia tidak bisa membiarkan ini berakhir seperti ini. Tidak dengan dirinya sebagai korban. Dengan napas terengah-engah, ia merogoh pinggangnya, jemarinya menyentuh gagang pistol yang terselip di sarungnya. Matanya tajam menatap punggung kakek itu yang perlahan berjalan ke arah motornya. Seketika pikirannya dipenuhi berbagai skenario. Ia bisa saja menodongkan senjatanya, menuduh kakek itu sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, atau bahkan membuat laporan palsu agar kakek itu ditangkap. Dengan kekuasaannya, ia bisa membalikkan keadaan.
Namun, sebelum jemarinya benar-benar menggenggam pistolnya, ia merasakan sesuatu, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bayangan peristiwa tadi berputar kembali di benaknya, bagaimana kakek itu dengan mudah melumpuhkannya tanpa sedikit pun terlihat berniat menyakiti. Bahkan saat ia bisa saja membuat Ramli terluka parah, kakek itu memilih untuk memberi peringatan, bukan hukuman. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sekelebat, ia teringat wajah kakeknya sendiri. Seorang lelaki tua yang dulu sering mengingatkannya tentang kehormatan dan tanggung jawab, tentang bagaimana menjadi seorang lelaki sejati bukan soal berkuasa, tapi soal mengendalikan diri. Dulu, Ramli selalu mengabaikan nasihat itu, menganggapnya sebagai omong kosong dari orang tua yang sudah usang. Tapi kini, ia merasakan sendiri bagaimana rasanya dihadapkan pada seseorang yang benar-benar memahami arti kekuatan. Kakek itu tiba di motornya, tetapi sebelum ia menaiki kendaraan, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara yang dalam namun penuh ketenangan, "Jangan biarkan amarah menguasaimu, nak. Kau masih punya waktu untuk berubah." Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia menyalakan motornya dan melaju pelan, meninggalkan Ramli yang masih terpaku di tempatnya. Ramli tetap berdiri di sana, sementara suara motor kakek itu perlahan menghilang di kejauhan. Ia merasakan dadanya naik turun dengan berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak tahu harus berbuat apa. Amarahnya masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Kerumunan warga mulai bubar, tapi bisikan mereka tetap terdengar di telinga Ramli. Beberapa dari mereka menatapnya dengan tatapan meremehkan, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala. Ia menelan ludah, matanya menatap kosong ke jalan yang kini sepi. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, dan ia membenci perasaan itu. Bribka Ramli berdiri diam di tengah jalan yang kini mulai lengang. Keringat dingin masih mengalir di pelipisnya, sementara dadanya naik turun dalam ritme yang tak beraturan. Pikirannya masih berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia ingin menyangkal semuanya, ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa ia hanya kurang waspada. Tapi hatinya tahu, ini bukan sekadar insiden biasa. Ia baru saja dipermalukan, dan lebih dari itu, ia baru saja dikalahkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Angin sore berembus, membawa suara samar-samar obrolan warga yang masih belum sepenuhnya bubar. Beberapa masih berbisik, menatapnya dengan tatapan yang sulit ia terima. Ramli menghela napas berat, mencoba mengendalikan dirinya, tapi ia tahu semua ini akan menghantuinya. Bayangan kejadian tadi akan terus membayanginya, terlebih jika video itu menyebar di media sosial. Langkahnya terasa berat saat ia berjalan menuju motornya sendiri. Tangannya masih sedikit gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena amarah yang masih bergolak. Bukan hanya kepada kakek itu, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang pria tua bisa membuatnya bertekuk lutut dalam hitungan detik? Bagaimana mungkin ia, seorang polisi yang selalu merasa berkuasa, bisa merasa begitu tidak berdaya? Saat ia meraih helmnya, ia melihat pantulan wajahnya di kaca spion motor. Mata yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak redup. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meski ia sendiri belum bisa memahami apa itu. Dadanya terasa sesak, bukan karena luka fisik, tetapi karena harga diri yang hancur berkeping-keping. Ia ingin marah, ingin membalas, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus melampiaskannya ke siapa. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di saku seragamnya. Dengan gerakan lambat, ia meraihnya dan melihat nama yang muncul di layar, Komandan Suryo. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan ragu, ia menggeser tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinganya. "Ramli, aku dengar ada insiden di lapangan. Apa yang terjadi?" Suara tegas di ujung telepon membuat tengkuknya meremang. Ramli menelan ludah. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. "Tidak ada masalah besar, Pak. Hanya sedikit kesalahpahaman dengan warga," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Hening sejenak di ujung sana sebelum suara berat itu kembali terdengar. "Pastikan kau tidak membuat masalah yang bisa mencoreng nama institusi. Aku akan cek situasinya. Jangan sampai ada laporan negatif masuk," kata Komandan Suryo sebelum menutup telepon. Ramli menatap layar ponselnya yang kini gelap. Napasnya semakin berat. Ia tahu, ini belum berakhir.
Jika benar video itu menyebar dan sampai ke atasannya, karirnya bisa berada di ujung tanduk. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Malam mulai merayap saat Bribka Ramli duduk di sudut kamar kosnya yang sempit. Lampu redup menerangi wajahnya yang masih menegang, sementara pikirannya terus berputar tanpa henti. Ia tak bisa tidur, tak bisa melupakan kejadian siang tadi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kakek itu muncul, tatapan tajamnya, gerakan cepatnya, dan terutama kata-kata terakhirnya, "Jangan biarkan amarah menguasaimu. Kau masih punya waktu untuk berubah." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, menamparkan ego yang selama ini ia banggakan. Ia menatap kedua tangannya yang tergeletak di pangkuannya, masih terasa gemetar meskipun peristiwa itu sudah berlalu berjam-jam. Ia, yang selalu merasa sebagai penguasa jalanan, kini merasa begitu kecil. Apakah ini perasaan yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang pernah ia tindas? Ramli berdiri dan berjalan ke meja kecil di pojok kamar. Tangannya meraih sebuah kotak tua yang sudah lama tak ia sentuh. Dengan perlahan, ia membuka tutupnya, dan di dalamnya terdapat beberapa foto lama, kenangan yang telah ia kubur dalam-dalam. Salah satu foto yang paling menarik perhatiannya adalah potret seorang pria tua berseragam militer, berdiri tegap dengan wajah penuh wibawa. Itu adalah kakeknya, seorang veteran perang yang pernah mengajarinya tentang kehormatan dan pengendalian diri. Dulu, saat kecil, ia begitu mengagumi sosok itu. Kakeknya selalu mengatakan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras seseorang bisa memukul, tetapi tentang seberapa besar seseorang bisa mengendalikan amarahnya. Tapi Ramli tak pernah benar-benar mendengarkan. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuatan adalah tentang siapa yang paling ditakuti, siapa yang paling berkuasa. Dan kini, seorang lelaki tua yang bahkan lebih tua dari kakeknya telah menghancurkan semua prinsip itu dalam hitungan detik. Tiba-tiba, pikirannya melompat ke sebuah kemungkinan yang belum sempat ia pertimbangkan. Kakek yang ia hadapi tadi, bisa jadi bukan orang biasa. Gerakannya, tatapannya, ketenangannya, semuanya mengingatkannya pada sesuatu yang pernah diceritakan kakeknya. Tentang prajurit-prajurit yang dilatih secara khusus, orang-orang yang tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kedisiplinan mental yang luar biasa. Jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah kakek itu adalah salah satu dari mereka? Seorang prajurit bayangan yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Jika benar, maka tidak heran ia kalah. Tidak heran ia merasa seperti anak kecil di hadapan kakek itu. Ramli menghela napas panjang dan meremas fotonya sendiri, foto saat ia pertama kali mengenakan seragam kepolisian. Saat itu, ia merasa bangga, merasa memiliki kekuatan. Tapi sekarang, seragam ini terasa kosong, seakan hanya tempelan tanpa makna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar pantas mengenakan ini? Malam semakin larut, dan pertanyaan itu terus menghantui benaknya. Ia tahu satu hal, ia tak bisa mengabaikan ini begitu saja. Jika ingin menemukan jawaban, ia harus menemukan kakek itu lagi. Ia harus tahu siapa sebenarnya orang tua yang telah mengguncang dunianya dalam sekejap mata. Pagi itu, Bribka Ramli berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang terlihat lebih kusam dari biasanya. Kantung matanya menghitam karena kurang tidur, pikirannya masih penuh dengan bayangan kakek misterius yang telah mengguncang hidupnya. Ia tahu dirinya tak bisa melanjutkan hari seolah tidak terjadi apa-apa. Ada sesuatu dalam dirinya yang menuntut jawaban, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keinginan untuk memahami, bukan sekadar membalas. Ia meraih jaketnya, meninggalkan seragamnya tergantung di balik pintu. Untuk pertama kalinya, ia ingin mendekati seseorang bukan sebagai polisi, tetapi sebagai seorang manusia biasa yang mencari kebenaran. Dengan motor dinasnya, ia melaju menuju lokasi kejadian kemarin, berharap menemukan jejak kakek itu atau setidaknya seseorang yang mengenalnya. Namun, ketika ia tiba, jalanan sudah kembali normal, seolah insiden kemarin hanya mimpi buruk yang tidak pernah terjadi. Ramli turun dari motornya dan mulai bertanya kepada beberapa pedagang di sekitar. Beberapa menggeleng, enggan terlibat, sementara yang lain hanya menjawab seadanya. Hingga akhirnya, seorang pria tua penjual kopi yang duduk di warung pinggir jalan menatapnya dengan mata penuh arti. "Kau mencari kakek itu, bukan?" tanyanya pelan. Ramli mengangguk. "Bapak tahu siapa dia?" Pria itu menarik napas panjang sebelum menjawab,
orang-orang di sini memanggilnya Pak Gani. Ia tinggal di desa kecil di pinggiran kota, hidup sederhana, tak banyak yang tahu masa lalunya. Tapi orang-orang yang mengenalnya dengan baik tahu satu hal, dia bukan orang biasa. Dada Ramli berdegup kencang. Apa maksudnya bukan orang biasa? Pria tua itu tersenyum samar, seolah menyimpan rahasia besar. Dulu, katanya ia seorang prajurit yang sangat disegani. Beberapa bahkan percaya dia adalah bagian dari pasukan yang tak tercatat dalam sejarah. Mereka yang pernah meremehkannya selalu berakhir dengan pelajaran berharga, seperti yang kau alami kemarin. Ramli terdiam. Sekali lagi, ia merasakan perasaan yang sulit ia jelaskan, sebuah campuran antara ketakutan, kekaguman, dan rasa ingin tahu yang semakin membuncah. Ia tahu hanya ada satu cara untuk mendapatkan jawaban yang ia cari. Dengan suara mantap, ia bertanya, "Di mana aku bisa menemukannya?" Pria tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya memberikan alamat yang ia butuhkan. Ramli menggenggam informasi itu erat-erat, hatinya berdebar. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kebenaran yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Ramli mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, membelah jalanan yang semakin sepi seiring ia meninggalkan pusat kota. Semakin jauh ia melaju, semakin ia menyadari betapa asingnya tempat yang ia tuju. Desa yang disebutkan pria tua di warung kopi tadi bukanlah lokasi yang biasa ia lewati. Jalanan mulai menyempit, rumah-rumah semakin jarang, digantikan oleh kebun dan lahan kosong yang seolah menyembunyikan sesuatu dari dunia luar. Jantungnya berdegup lebih cepat, ia tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menggelayut di dadanya. Ia bukan takut, bukan dalam arti biasa. Ada sesuatu tentang Pak Gani yang membuatnya merasa seperti anak kecil yang baru belajar memahami dunia. Ia datang bukan untuk balas dendam, bukan lagi untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat. Ia datang karena ia haus akan kebenaran. Setelah hampir 1 jam perjalanan, ia akhirnya tiba di desa kecil yang dimaksud. Hanya ada beberapa rumah kayu sederhana, beberapa orang tua duduk di depan rumah mereka, menatapnya dengan penuh selidik. Ramli menepikan motornya dan bertanya pada seorang pria yang sedang duduk di bawah pohon beringin. "Permisi, Pak, saya mencari seseorang bernama Pak Gani. Katanya beliau tinggal di sini." Pria itu mengangkat alisnya, seolah menilai Ramli dari ujung kepala hingga kaki. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mengangguk ke arah sebuah rumah kecil di ujung jalan setapak. "Itu rumahnya, tapi kalau kau datang untuk masalah kemarin, sebaiknya pikirkan lagi niatmu." Ramli menelan ludah, tapi ia tetap melangkah. Ia takkan mundur sekarang. Rumah itu tampak sederhana, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman. Saat ia mendekat, ia melihat sosok Pak Gani sedang duduk di teras, menyesap teh dari cangkir tanah liat. Tatapannya tetap sama, tajam, tenang, seolah ia sudah tahu Ramli akan datang. "Jadi, kau akhirnya datang," kata Pak Gani tanpa menoleh, suaranya datar, tapi penuh makna. Ramli berhenti beberapa langkah di depannya, merasakan udara di sekitar seakan menebal. Ia ingin berbicara, ingin menanyakan banyak hal, tapi tenggorokannya terasa kering. Akhirnya, dengan suara yang lebih lemah dari yang ia harapkan, ia berkata, "Saya ingin tahu siapa Anda sebenarnya." Pak Gani mengangkat cangkirnya, menyesap teh dengan tenang, lalu menatap Ramli tepat di matanya. "Pertanyaannya bukan siapa aku," katanya pelan. "Tapi siapa kau sebenarnya, Nak? Dan apakah kau siap mendengar jawaban yang mungkin tak ingin kau dengar?" Ramli terdiam. Ia datang untuk mencari jawaban, tetapi kini ia merasa seperti sedang diuji. Ia tak tahu apa yang akan ia temukan di sini, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Ramli berdiri kaku di hadapan Pak Gani. Udara di sekeliling mereka terasa hening, hanya diiringi suara dedaunan yang berbisik diterpa angin. Tatapan tajam lelaki tua itu seperti menembus ke dalam dirinya, seolah mampu membaca setiap keraguan yang tersimpan di hatinya. Ramli ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi entah mengapa, ia merasa harus menunggu. Pak Gani akhirnya meletakkan cangkir tehnya, menghela napas, lalu menatapnya lurus. "Kau datang ke sini bukan sekadar mencari siapa aku," ujar Pak Gani pelan. "Kau datang karena hatimu sendiri mulai mempertanyakan siapa dirimu." Ramli tersentak, kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada yang ia perkirakan. Sejak pertemuan mereka di jalanan kemarin,
ia memang merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, rasa ragu, ketidakpastian, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pak Gani bangkit perlahan dari kursinya, lalu berjalan ke tepi teras, menatap hamparan sawah yang terbentang di hadapannya. Aku mengenali tatapanmu, Nak. Aku sudah melihatnya berkali-kali dalam hidupku. Tatapan seseorang yang terlalu lama hidup dalam ilusi kekuatan, hingga akhirnya menyadari bahwa ia hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ramli mengepalkan tangannya, merasa terpukul. Saya tidak mengerti, katanya lirih. Selama ini saya pikir saya cukup kuat. Saya pikir saya tahu arti kekuasaan. Tapi begitu Anda muncul, semua yang saya yakini runtuh begitu saja. Pak Gani tersenyum samar, lalu menoleh padanya. Karena kau telah diajarkan kekuatan yang salah. Kekuasaan yang dibangun atas ketakutan tidak akan pernah bertahan lama. Kau mungkin bisa membuat orang tunduk, tapi kau tidak akan pernah benar-benar dihormati. Kau bisa memaksa mereka diam, tapi kau tidak bisa membuat mereka setia. Ramli merasa jantungnya berdebar. Kata-kata itu membawanya kembali ke semua kejadian yang pernah ia alami, bagaimana warga sering menghindarinya, bagaimana ia merasa dihormati hanya karena mereka takut padanya. Sekarang, ia menyadari bahwa itu bukanlah rasa hormat, itu adalah kepatuhan yang dipaksakan. Pak Gani melangkah mendekat, menatapnya dalam-dalam. Aku tidak ingin kau menjawab sekarang. Aku ingin kau berpikir. Jika kau benar-benar ingin berubah, kau harus menemukan jawabanmu sendiri. Karena kebenaran sejati bukan sesuatu yang bisa diberikan orang lain padamu. Itu adalah sesuatu yang harus kau temukan dalam dirimu sendiri. Ramli terdiam. Ia datang untuk mencari jawaban, tapi yang ia dapatkan adalah lebih banyak pertanyaan tentang dirinya sendiri. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah. Ia merasa takut, tapi juga sedikit lega. Seakan-akan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai benar-benar melihat siapa dirinya. Dan mungkin, itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang sebenarnya.